Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Berita Selamat Jari Dumah. Bagi kita pada hari ini, Kamis tanggal 9 Mei 2024, bersama dengan saya Pendeta Dewi Yanti, yang saat ini melayani di Resort GKE Murung Pudak. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24, ayat 44 hingga ayat 53. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pedoman yang sangat berharga bagi hidup keberimanan kami. Dan saat ini, kami siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan dan menghayati firman-Mu. Berkuasalah Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami semua, dan khususnya pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat 53. Di bawah dua perikop. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan yang kedua, kenaikan Yesus. Demikian firman Tuhan ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bersama bagi kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke surga menandai yang pertama, akhir dari pekerjaan Yesus di muka bumi ini. Dan yang kedua, menandai akhir kebersamaan Yesus secara fisik dengan murid-muridnya di dunia ini. Kembalinya Yesus kepada Bapa juga semakin memperjelas arah atau tujuan perjuangan murid-murid Yesus selanjutnya. Artinya, ada sebuah penugasan baru bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan memberkati para murid, pada saat Yesus akan naik ke surga, inilah tandanya Yesus mulai mempercayakan tugas dan tanggung jawab pewartaan Injil kepada mereka. Sehingga dikatakan, mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, dan mereka mewartakan berita gembira itu kepada sesama. Jadi mereka menjadi saksi yang tangguh, saksi yang handal bagi dunia yang ada di sekitar mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita saat ini,
kenaikan Yesus ke surga membuktikan dan memberi makna yang pertama, bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sebagai Tuhan yang berkuasa di sorga, maka Tuhan menyediakan tempat yang indah, tempat yang mulia, tempat yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya pada kedatangannya yang kedua kali. Yang kedua, peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga sesungguhnya juga mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 menyatakan sekaligus menegaskan kepada kita tentang hal ini. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, peringatan ini juga menjadi makna penting bagi kita untuk berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Hal yang dapat kita lakukan dalam berjaga-jaga adalah kita tidak tidur secara rohani. Kita mengintimkan, mengakrabkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita menjalani kehidupan ini secara positif. Inilah cara kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang ketiga, jadikanlah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sebagai sebuah perenungan bagi kita untuk semakin setia dan semakin bersemangat dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Melayani Tuhan sesuai dengan karunia, potensi, dan talenta yang telah dipercayakan kepada kita masing-masing. Tentu tidak mudah bagi kita untuk menjalankan tugas perutusan ini. Sebab tantangan dan pergumulan dalam hidup memang akan terus ada untuk mewarnainya. Oleh sebab itu, perlu keyakinan iman bahwa Roh Kudus selalu ada untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan pertolongan, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menyertai kita dalam segala perjuangan kita, dalam setiap pelayanan kita, bahkan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus menyempurnakan pemberitaan firman-Nya dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Terlebih dalam memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman-Mu boleh mengingatkan, memotivasi, dan memampukan kami untuk hidup beriman dengan sungguh-sungguh kepada-Mu. Sehingga kami semua boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Menang atas kehidupan dunia ini, dan kami mampu untuk terus menunjukkan keberadaan diri kami sebagai anggota gereja yang hidup. Berkatilah hari-hari hidup kami Tuhan, keluarga yang kami miliki, bahkan sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Sehingga kami semua selalu ada dan hidup di dalam naungan dan perlindungan kasih-Mu. Seluruh keberadaan hidup kami, rencana, harapan, cita-cita, kerinduan, dan masa depan kami pertaruhkan, kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.